Baik, kita mulai saja ya adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Alhamdulillah, baik Kak. baik, Kak. Ya, saya ketemu di kelompok 6 ya. Kelompok 6 angkatan 11 Ngapa ya. 8? Kelompok 8 Oh, Kak. kelompok 8. Kelompok Iya. 8. Oh, cerewet. Tinggal tambah aja 2. 6 tambah 2 kan 8. Just kidding, just kidding. Iya. Oke, kita ketemu di kelompok 8 angkatan 11, ketemu dengan saya. Itu ada nama saya Alam Syahril ya. Alam Syahril. Kalau di Laser kadang-kadang dipanggil Coach Aril juga ya. Ya, Coach Aril. Aril itu singkatan Alam Syahril. A-nya di depan, Rilnya di belakang gitu. Iya. Oke. Nah, first of all, I like to say I'm sorry karena saya agak telat 5 menit ya, lebih 5 menit ya, tapi belum sampai 10 menit. Karena seperti yang kalian lihat di background tadi, saya baru selesai di orientasi P3K dari Kabupaten Bengkulu Utara di daring itu tadi dari jam 8 sampai jam 11 ya. Karena tadi diskusinya agak sedikit menarik ya. Oke, jadi semangat sekali ya ibu-ibu, bapak-bapak itu. Mungkin karena mereka juga pengalaman sudah lama honorer, jadi panjang ceritanya enak jadi ya diskusinya. Jadi ada beberapa, jadi agak agak telat tadi keluarnya ya. Oke, tadi saya menerangkan tentang berakhlak gitu ya. Jadi mohon maaf tadi agak lama nunggu ya. Aman kan? Aman Aman. Pak. Nggak ada yang banting laptop karena kelamaan menunggu? Nggak ada ya? Ya, nggak ada Pak. Oh, nggak ada, aman. Baik. Nah, kita ketemu di sinkronus pertama, agenda ketiga. Jadi agenda hari ini kita cuma 2 JP, 2 jam pelatihan. Nanti 3 JP-nya di hari ke berapa ya? Ini ke berapa ya? Ke-8, 9, 10. Hari ke-10. Di hari ke-10 nanti kita ketemu yang 3 JP. Ya, jadi kita hanya ketemu di 2 JP. Kita mulai jam 11. Nanti insya Allah kita akan berakhir 12:30. Ya, jam 12:30 kita berakhir ya. Ya enggak apa-apa tadi, mohon maaf ya bagi yang muslim mungkin nanti agak telat sedikit sholat zuhurnya ya. Ya enggak apa-apa ya. Oke. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini di sinkronus yang pertama hari ini, jadi kita ada 2 agenda pembelajaran. Yang pertama itu overview, agenda ketiga, dan yang kedua itu penjelasan tugas asinkronus ya. Itu ya. Baik. Oke. Izin saya mau share screen, tapi sebelumnya sebentar ya. Saya buka dulu tayangannya supaya nanti bisa share screen ya. Oke. Ini ada berapa ini kelompok ini? Ada berapa peserta ini? 10 9 atau Pak. 9 ya? 9 Pak. 9 ya. Oke. 9 Pak. Kalau kata Wang Palembang tuh lanangnya berapa ini lanangnya? Pejantannya berapa pejantan? 2 2 Pak. Pak. Oh, ada 2 pejantan. Aduh, 2 pejantannya cuma 2 ya. Mm-mm. Yang betinanya 6 ya. 7 ya. Oke. Sama ya seperti yang di kelompok-kelompok yang lain ya. Ada dari 3 perguruan tinggi ya. Mm-mm. Ada dari Unsri, dari Unja, juga ada yang dari Unip ya. Oke, kalau saya basicnya S1 S2-nya dari Unsri ya, di pendidikan bahasa Inggris. Ya, aslinya dulu saya sebelum jadi WI guru bahasa Inggris, saya an English teacher. Saya guru bahasa Inggris ya. Oke, saya S1 S2-nya alumni Unsri. Ya, sampai sekarang saya masih hafal Mars Unsri. Ada yang alumni Unsri di sini? Hei warga Unsri, pahlawan muda, maju bergerak, maju, gitu kan? Dengan Pancasila nyala di dada, bina hidup baru. Bener nggak gitu nggak lagunya kan? Iya, ya. Yang dari Unsri pasti tahu, alumni Unsri ya, pasti tahu lagu itu. Ya, jadi kami dulu kami waktu saya masuknya tahun 88.
Kemanakah kalian di tahun itu? Di manakah keberadaan kalian? Anta Baranta ya. Saya Belum kuliah semester ada, Pak. satunya. Iya. Anta Baranta. Anta Baranta ya dia, ini belum tahu ya. Iya, saya masuknya di 88. Waktu itu kami ada namanya penataran P4. Jadi ada di ospek waktu itu ada ospek. Nah, itu ada suruh nyanyi lagu itu. Tuh, tuh. Harus semangat kata senior. Nyanyi lagu itu harus semangat katanya. Oke, sampai sekarang hafal gitu ya lagunya. Oke, ini sudah terbuka. Izin saya share screen ya. Loh, sebentar. Oh, masih muter-muter ya. Masih muter-muter. Kayaknya masih gangguan sinyal nih. Oke, bagaimana? Can you see the screen? Bisa ya lihat ya? Yes, sir. Yes, yes, I can, sir. Oke, tapi masih agak kabur ya. Masih agak blur. Iya, masih agak blur. Tahu blur? Ya. Kalau di kampung kami blur tuh kalau kita mati lampu, nah kita hidupin. Itu blur namanya. Ada yang sama bahasanya? Beda, Pak. Beda ya? Kalau bahasa Anggini apa itu? Apa ya? Iya, blur. Center. Tahu center, Pak? Ya. Center itu, center. Tahu enggak center? Nah, kalau kamu Kalau enggak center, coba tangannya diturunkan ke atas perut, diraba, nah itu ada center di tengah itu. Ada kan? Coba di perut. Di tengah-tengah perut kan ada itu kan? Nah, itu center itu kan? pusat. Oh, pusat. Iya kan center itu kan? Iya, kalau ditanya pusat bahasa Inggrisnya apa itu center. Ini kan center kan? Iya. Ya, walaupun kalau bahasa Jawa tuh ada yang bodong, tau? Oh, enggak bodong, enggak bodong. Ya, yang jendul, gitu. Ada Oh jendul. ya. Oke, baik. Baik, jadi agenda kita adalah agenda ketiga ya. Agenda ketiga ini namanya itu kedudukan dan peran PNS. Panjang sekali ya namanya ini ya. Kalau yang dari Unsri mungkin tahu ya. Mungkin judulnya agak panjang ya, tapi tidak sepanjang Bukit Layo. Iya, tidak sepanjang jalanan yang ditempuh antara Bukit dan Indralayo ya. Indralaya. Oke. Iya. Riza ngajar di Bukit atau di Indralaya, Riza? Dua-duanya, Pak. Keduanya ya. Tapi tinggal di Ya, Palembang. tinggal di Palembang, Pak. Jadi begitu Jadi kalau ke Layo, kalau kalau misalnya pagi ada kelas ke Layo, pagi-pagi harus ke Layo dulu, Pak. Terus siang ternyata ada kelas di Bukit, ada dari Layo ke Bukit lagi. oke. Tapi naik bis atau ada angkutan khusus dosen ada ya? Ada angkutan khusus dosen. Tapi kalau jadwalnya nggak sesuai, bawa kendaraan sendiri, Pak. Oh, ke sini. Nggak ikut Nggak ada, rebutan nggak ada tol. mahasiswa? Apa, Pak? Nggak ikut ini rebutan sama mahasiswa? Enggak. Oh, kira rebutan itu. Saya kuliah dulu nggak ngalami itu ke Indralaya itu ya, nggak ngalami saya. Iya. Kami Oh, kampus Bukit. kuliah di Indralaya juga, Pak. Di waktu S1. Jadi rebutan baru pas S1 dulu. Oh, itu ya. Jadi pas dosen ini selamat tinggal adik-adik mahasiswa kata ya. Saya sudah melewati masanya rebutan gitu ya. Ini masa Iya. kalian. Iya. Benar, Pak. Oke. Benar-benar. Jadi panjang gitu ya. Jadi judulnya panjang. Kedudukan dan peran PS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, panjang ya judulnya itu. Nah, agenda ketiga. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit ya, sedikit saja, mungkin sudah dijelaskan juga oleh yang tutor yang lain tentang konsep pembelajaran Latsar. Bahwa di pembelajaran Latsar ini kita ada 3 agenda ya. Tiga agenda, ada agenda 1 nama sikap perilaku, agenda kedua itu namanya nilai-nilai dasar atau core value ASN, dan ada yang ketiga yang sekarang kedudukan dan peran PNS ya. Nah, ketiga agenda ini diajarkan di pembelajaran pelatihan dasar ya. Nanti pembelajarannya itu diharapkan dari ketiga agenda itu ada diinternalisasikan, diterapkan dan diaktualisasikan. Gitu ya. Oke.
Nah, kalau berbicara tentang aktualisasi, itu salah satu cirinya atau indikator dari aktualisasi itu adalah bagaimana kita mempraktekkan teori, mewujudkan gagasan, ya gitu. Jadi di aktualisasinya kita. Jadi pada saat aktualisasi, bagaimana kalian setelah belajar ketiga agenda ini punya suatu ide, punya suatu gagasan. Nah, gagasan itu diaktualisasikan, dipraktekkan, dijadikan kegiatan. Nah, kegiatan ya, kegiatan dalam dalam kegiatan aktualisasi. Diharapkan nanti terutama agenda 2 nilai-nilai ini akan menjadi suatu kebiasaan. Oke, kita lanjutkan saja ya. Mohon maaf ya, saya kira kelompok 2 di situ saya tulis kelompok 2 angkatan 11. Mestinya kelompok 6 tadi ya. Oke. Kelompok 6 ya. Iya, oke. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke agenda ketiga. Nah, adik-adik peserta Latsar, agenda ketiga ini apa sih amanah yang dibawa dari agenda ketiga ini? Jadi agenda ketiga ini membekali pengetahuan peserta, adik-adik peserta Latsar dengan peran dan kedudukan PNS untuk mendukungnya tujuannya smart government. Ya. Oke, untuk mendukungnya smart government. Jadi smart government ini pemerintahan yang smart, ya. Oke, yang sekarang istilahnya good government ya, menjadikan pemerintahan yang berbasis elektronik, SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah itu ya, oke. Nah ini amanah yang dibawa dari agenda 3. Oke. Baik, izin sebentar ya, sebentar saya di rumah lagi kayaknya ada yang manggil di luar, sebentar ya, izin. Ya, baik, kita lanjut ya. Jadi amanah yang diharapkan itu menjadi membekali peserta dengan pengetahuan peran dan kedudukan PNS ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Di agenda ketiga ini itu ada 2 mata pelatihan. Ada 2 mata pelatihan ya. Yang pertama itu mata pelatihan manajemen ASN dan mata pelatihan yang kedua adalah Smart ASN. Nah, mata pelatihan manajemen ASN itu membekali adik-adik selaku peserta Latsar dengan pengetahuan kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik, sistem merit dan pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Ya. Sedangkan Smart ASN itu membekali adik-adik selaku peserta Latsar dengan kemampuan kecakapan digital, ya. Bagaimana seorang aparatur sipil negara, bagaimana seorang pegawai negeri sipil itu membangun kecakapan digital, ya, membangun kecakapan digital. Oke. Nah, ini amanah dari 2 mata pelatihan itu, ya, amanah dari 2 mata pelatihan itu. Hasil yang diharapkan, hasilnya seperti ini adik-adik. Setelah mengikuti manajemen ASN, maka peserta pelatihan dasar diharapkan mampu memiliki pemahaman, memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, konsep sistem dan pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Sedangkan Smart ASN diharapkan mampu mengaktualisasikan, ya, mengimplementasikan atau menunjukkan, ya, kemampuan kecakapan digital pada perspektif literasi digital Smart ASN. Nah, ini hasil belajar yang diharapkan, ya. Hasil belajar dengan materi pokoknya. Jadi materi pokok ini ada di modul ya. Untuk manajemen ASN itu ada kedudukan, peran, kode etik, kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Kemudian ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan ada mekanisme pengelolaan ASN. Oke. Kemudian untuk Smart ASN ada literasi digital, ya. Smart ASN ada kerangka kerja literasi digital, kecakapan digital dan juga sertifikasi tentang literasi digital. Nah, untuk pembelajaran materi-materi dua materi di 2 mata pelatihan ini itu saya anggap kalian sudah baca di modul ya. Dan saya anggap sudah baca di modul. Bagaimana? Apakah sudah dibaca modulnya? Kemarin waktu di MOC baca modul enggak?
Waktu kemarin, waktu di MOOC, belajar mandiri. Baca enggak modulnya? Baca. Pertanyaan pertamanya itu dibuka enggak modulnya? Buka, gitu ya. Dibaca enggak? Dibaca. Oke. Sudah dibaca, sudah dapat belum pemahaman tentang isi modul? Dapat, ya walaupun sedikit-sedikit ya, enggak apa-apa lah. Ya, karena ya itu tadi kendala kita kalau belajar mandiri itu kan sebenarnya tidak ada paksaan ya. Oke. Oke, jadi kadang santai saja. Iya, malahan ada yang punya prinsip kalau belajar modul seperti itu, kalau bisa dibaca besok, kenapa dibaca hari ini modulnya gitu. Iya, pas besoknya lagi ngulang lagi. Kalau bisa dibaca besok, kenapa harus dibaca hari ini gitu. Sampailah habis masa belajar mandiri kan, masuk lagi pembelajaran daring. Kalau dibahas di pembelajaran daring, kenapa harus dibaca di belajar mandiri? Nah gitu ya. Akhirnya pas di pelajaran di daring nanti bingung lagi alasannya apa ya. Oke gitu. Oke, tapi walaupun ya, apa ya, sekilas, setidak-tidaknya kalian sudah dapat nangkap gambaran kira-kira apa sih yang dimaksud dari agenda ketiga ini ya? Ya, walaupun sekilas. Oke, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan tadi sampai sini ya. Sampai dengan nah, kita akan membahas ya, kita akan membahas sedikit mereview kembali atau saya akan mengoverview tentang kedua mata pelatihan ini. Ya, tentang kedua mata pelatihan ini. Mata pelatihan pertama itu di manajemen ASN ya. Di mana di manajemen ASN itu ada tiga pokok, 3 poin. Yang pertama ada ketentuan umum, kemudian ada manajemen PNS dan manajemen P3K ya. Kemudian ya, ada manajemen PNS dan yang ketiga ada manajemen P3K. Oke, dan ini ada di modul. Ya, ini ada di modul. Ini ada di modul. Nah, mungkin kalau kita bahas dengan waktu yang terbatas ini tidak memungkinkan kita untuk membahas semuanya, ya. Maka kita ambil yang satu saja yang membedakan yang lain. Mungkin ini sama dengan yang pada undang-undang PNS sebelumnya, ada perubahan sedikit-sedikit. Nah, kita bawa saja ke sistem merit. Nah, kita fokus saja ke sistem merit. Oke. Oke. Sekarang silakan ada yang mau berpendapat tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem merit? Silakan. Sama enggak sistem merit itu dengan pertanyaan are you married? Sama enggak? Oke. Sama enggak itu? Merit di situ di sistem merit dengan are you married sama enggak? Kira-kira. Oke, silakan. Ada yang bisa memberikan menyampaikan pemahamannya tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem merit? Silakan. Menurut kalian, sistem merit itu apa? Atau yang sepengetahuan yang kalian baca di modul? Izin Bapak mungkin bisa Silakan. menjawab. Wica perkenalkan diri dulu ya. Oh ya, Pertama, perkenalkan Pak, nama saya Wica Elvina. Saya berasal dari instansi Universitas Bengkulu. prodinya apa, Chan? Program studinya Teknologi Pertanian. Di pertanian ya, bukan Ya. yang kampus hijau itu ya? Ya. Karena saya S3-nya di Bengkulu dulu, di UNIP, di FKIP. Oh, iya Pak. Yang di dekat perpustakaan itu. Kayaknya dekat dengan Iya. pertanian. Sudah turunan itu ada. Iya, Kan? betul. Iya. Oke, lanjut, Cah. Menurut Ica gimana? Oke, jadi emang sempat membaca sih Pak. Kebetulan baru banget membacanya tuh kemarin, tadi malam lah Pak. Sedikit Oh, karena mau belajar membaca. agenda 3 ya? Iya, betul. Dipaksa itu, Jadi, iya. jadi sempat membaca kalau sistem merit ini kan karena saya mungkin dari masyarakat awam, jadi masih agak bertanya-tanya gitu, apa sih sistem merit gitu. Ternyata setelah dibaca, sistem merit itu sendiri merupakan kebijakan yang diimplementasikan kepada ASN yang didasarkan sama kompetensi, kualifikasi, sama satu lagi apa ya, kinerjanya kalau tidak salah. Nah, itu Ada ya ujungnya apa itu? tanpa memandang. Ya, tanpa memandang ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin kayak gitu-gitu. Itu sih Pak yang saya pahami sedikit.
Ya, Ya. terima kasih Pak. Apa jenis kelamin ya, bukan jangan Oh iya. jenis-jenis tanah. Mentang-mentang dari pertanian tanpa Enggak, memandang jenis. Pak. Jenis Oke. kelamin, umur gitu-gitu ya Pak ya. Iya, betul Iya, sekali. Jadi siap Pak. konsepnya itu ya. Oke, jadi sistem merit itu ya semacam kebijakan dalam pengelolaan ASN, maksudnya di mana katanya didasarkan pada 3 yang katakan Wica tadi, didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ya. Nah, pemilihan pada saat misalnya pelaksanaan sistem merit ini, pelaksanaan kebijakan sistem merit ini, itu tanpa melihat tadi, tanpa melihat latar belakang. Latar belakang apa? Apakah agama, jenis kelamin, suku, ras, dan sebagainya. Jadi dia tetap dikelola dengan cara-cara yang sama, pengelolaan dengan sesuai standar. Kalau kita berbicara tentang nilai-nilai tadi kan ada itu bekerja sesuai dengan memberikan pelayanan sesuai dengan standar, sama di sistem merit juga sesuai dengan standar. Oke, itu yang dimaksud dengan sistem merit. Iya, baik. Untuk Wica yang sudah menjawab, mari sama-sama kita kasih tepuk salut, salut, prok prok prok, salut, prok prok prok, salut. Oke. Oke, baik. Silakan. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Contoh yang dari Wica tadi? Di mana sih contoh pengelolaan ASN yang didasarkan pada 3 tadi, ya tanpa memandang itu? Oke. Kalau contohnya itu kalian ini merupakan produk sistem merit. Benar enggak? Kenapa saya katakan sistem merit? Karena kemarin waktu ikut seleksi CPNS kan pakai yang ini kan sistem kucing itu kan? Kucing kan? Ya, pakai kucing kan? Kucing bahasa Inggrisnya apa? CAT, cat. Ya, itu kan dibaca per huruf. Kalau dibaca per huruf kan CAT. Kalau dibaca jadi kaca, jadi apa? Jadi kata cat kan? Iya, iya. Waktu kalian ujian kemarin tes CPNS kan pakai kucing kan? Iya sih. Iya. Bapak bisa aja. Dari mana? Kok enggak ada sambungannya ya Janita? Kok lari ke kucing? Perasaan kami waktu tes enggak pegang-pegang kucing gitu, enggak bawa kucing. Iya. CAT, komputer ya. Computer Assisted Test ya. Oke. Ketika kalian misalnya tes kemarin itu menggunakan CAT. Oke. Nah, di CAT itu semuanya dapat kesempatan ikut kan? Tidak, wah ini formasi ini khusus untuk misalnya laki-laki, ini untuk perempuan, misalnya jenis kelamin kan, atau dari suku tertentu. Wah ini tidak boleh misalnya, mohon maaf, orang Jawa tidak boleh. Ini khusus orang Sumatera, tidak ada kan, seperti itu. Nah gitu ya. Atau lebih Sumatera lagi misalnya, wah ini orang Medan, orang Batak boleh, orang Melayu tidak boleh. Lebih khusus lagi, wah si Payung boleh gitu ya. Oke, si Manungkali tidak boleh gitu. Oke, karena gini, Ros, saya sejak jadi WI saya juga jadi orang Batak. Marga saya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Panggilan ngajar maksudnya. Halo Pak, bisa bantu saya ngajar? Halo Pak, bisa jadi narasumber itu. Makanya saya ya, dulu sebelum jadi WI orang Palembang saya ini Ros. Begitu Kak Ros ya, panggilnya Kak Ros. Begitu saya dia jadi WI 2009 itu saya mendapat marga Simatupang ya. Jadi siang malam tunggu panggilan. Ya, makanya HP-nya standby terus. Siapa tahu ada panggilan gitu ya. Ya agak mirip-mirip lah dengan lelaki panggilan gitu. Tapi lelaki panggilan konotasinya positif ya, jangan negatif. Iya. Oke. Ya, gitu. Ya, jadi itu tanpa didasarkan pada itu tadi ya. Kemudian dan juga ada transparansi. Betul ya, waktu kalian ditesnya ada transparansi kan. Jadi tidak ditutup-tutupi. Sudah, tunggu saja hasilnya ya. Oh, ini lulus tanpa kita tahu dia tidak lulus kenapa, dia lulus kenapa, kan enggak tahu kan. Nah, kalau yang kalian kan tahu kan langsung kan. Oh, misalnya sekian ada apa namanya itu impasing ya, apa namanya itu, yang tes pertama itu ada nilai-nilai itu kan. Nah, kemudian ada diperingkatkan gitu kan. Nah, itu kan jadi dia transparan, transparan ya. Dan juga didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi. Kualifikasinya itu pada saat seleksi administrasi kan.
Oke, kayak Wica misalnya. Ya kan dia masuk ke sini karena Wica itu kualifikasinya memang S2-nya dari pertanian kan. Ya, oke. Ya berarti artinya dia berdasarkan kualifikasi gitu ya. Dia ditempatkan di dosen di Fakultas Pertanian dengan kualifikasi S2 misalnya pertanian, ilmu pertanian apalah, apa agribisnis atau apa gitu ya, apa hasil pertanian dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kualifikasi. Kompetensinya di mana? Nah, ujian yang kalian lihat itu yang soal-soal yang diberikan itu mengukur kompetensi kan. Ya kan ada SKD kompetensi dasar gitu kan. Yang kayak apa itu? Yang kayak kalau saya lihat itu kayak kayak saya waktu ikut ini dulu ya, ikut tes S2, kita S2, S3 dulu kan ada gambar gitu ya, ada angka-angka gitu kan, yang ada batas waktunya gitu ya. Kalau saya S2 dulu ada yang S3 masuk S2, S3 itu gitu. Ada apa? Ada yang kertas. Oh ini kerjakan yang warna merah gitu. Nanti ada begitu. Habis yang warna merah, udah langsung. Nanti pengawasnya langsung ini kalau kami dulu langsung dikasih begitu warna kita buka warna yang beda, suruh tutup ganti Pak warna yang itu katanya. Oke, gitu ya. Nah itu, jadi itu kan kompetensi yang kompetensi. Jadi berbahagialah kalian. Wow, yang ASN sekarang, nah itu memang benar-benar pure karena sudah menerapkan sistem merit, ya. Oke. Lah Pak, zaman Bapak dulu enggak sistem merit. Kalau zaman kami dulu ya zaman apalah ya, keajaiban lah nunggu-nunggu keajaiban. Iya, setelah tes tunggu aja deh keajaiban gitu ya. Iya. Oke, kadang ada apa berpihak kepada kita ya, kadang tidak berpihak kepada kita gitu. Ya kayak saya, kalau saya cerita, saya milihnya guru di SMK, guru SMK waktu itu ada sekolah menengah industri kerajinan di Oki, karena saya asalnya dari Indralaya lewat dikit. Iya, itu saya milih ke situ. Tahu-tahu begitu diumumkan lulus, begitu dapat SK, dapat di Lubuk Linggau, STM Negeri Lubuk Linggau. Iya. Dimana waktu itu for the first time saya ke Lubuk Linggau ya. Berangkatnya malam gitu ya. Jadi naik kereta malam gitu kan. Kebetulan kereta malam dihibur oleh Frankie and Jane, lagunya kereta malam. Dengan kereta malam ku pulang ke Linggau. Iya, jadi saking penasaran gitu saya, oh gini, gimana nih kok hutan semua ini? Jangan-jangan saya ini mau mengajar monyet ini atau ngajar orang hutan kok di sepanjang jalan ternyata yang saya lewat dari Lahat ke Linggau itu kebanyakan hutan kan. Itu malam-malam gelap, oh, hutan semua gitu ya, sama ya. Jadi oke. Jadi berbahagialah kalian merupakan produk dari contoh produk dari sistem merit ya. Itu artinya kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, nah sistem merit ya, sistem merit yang ada di sini. Nah, sistem merit yang ada di sini, bentar. Tadi lagi OTW ya. Nah, itu di sini dia. Di manajemen PNS yang pengadaan. Pengadaan rekrutmennya kan pada saat kalian direkrut untuk menjadi seorang aparatur sipil negara, nah, gitu kan? Nah, sudah di sistem merit. Jadi dimulai dari pengadaan ini sudah sistem merit. Nah, termasuk juga di pengadaan P3K. P3K juga pakai itu juga tesnya kan? Pakai yang kayak kucing juga kan? Yang meong-meong itu kan? Iya. Yang iya kucing. Saya ingat cerita Cinta Laura itu tuh. Cinta Laura itu ya mau beli kucing tapi di toko bangunan. Permisinya, apakah ada kucing? Katanya. Oh kami tidak jual kucing katanya. Kami jual material. Tapi di depan ada tulisan toko cat katanya. Toko cat. Dikiranya toko kucing, toko cat. Oke, tapi di depan ada tulisan toko cat kata Cinta Laura. Iya. Oke, ternyata salah tempat ya. Oke, sama seperti kalian tadi. Bingung juga kata saya bilang ujiannya pakai kucing. Ya, itu contoh sistem merit ya. Ada yang bisa memberikan contoh satu lagi. Kalau tadi dari segi pengadaan, dari segi pola karir, yang contoh yang sekarang, ada yang bisa tahu? Ada yang pernah baca atau pernah tinggal cerita? Contoh sistem merit dari pola karir. Apa contohnya? Muncul ini ya. Ya, ada yang bisa memberikan contoh. Oke. Nah, Izin menjawab, Pak. Boleh? ya silakan Asri, kenalkan diri dulu ya. Baik,
Izin Pak, perkenalkan nama saya Sri Rizky. Saya dari Universitas Jambi, dosen CPNS dosen di D3 Kesehatan Hewan. Di mana itu? Unsri ya? Di Unjah, Jambi Pak. Unja. Oke, ya. Baik, Ya. untuk pola karir, promosi dan mutasi ini sistem merit mungkin lebih ke semua orang, semua ASN berhak untuk mengajukan, dan juga pada saat penilaian tidak ada nepotisme, sehingga memang semua berhak untuk saling pengembangan diri dan juga mencapai karir tertingginya, seperti itu Pak. Oke. Contoh yang pola karirnya gimana sih, Rizky Asri misalnya? Yang mengetahui. Misalnya Pola dalam karir, promosi atau kenaikan jabatan, pola karir promosi ya, dengan jabatan. Misalnya gini, kalau di struktural itu kan ada yang disebut dengan pejabat eselon 4 atau pengawas ya. Ada juga administrator atau eselon 3 gitu ya. Kemudian ada jabatan tinggi pertama, JPT, jabatan pimpinan tinggi. Oke ya. Nah, untuk menduduki jabatan tinggi pertama, kalau dulu untuk di Pemda misalnya, itu kadang-kadang langsung ditunjuk sama ke kepala daerahnya. Oh, kamu duduk sini jadi kepala dinas ini. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Mereka harus mengikuti seleksi. Nah, di mana di seleksi itu ya sama seperti kayak kalian chat juga ada asesmennya. Layak atau dia tidak untuk menduduki itu. Jadi walaupun dia eh, eh, misalnya apa ya, tidak di mata kepala daerahnya bagus, tetapi ternyata daerah itu tidak layak, tetap tidak bisa juga diangkat gitu. Nah, itu yang disebut dengan pola karir promosi bagi ASN. Jadi dia menduduki jabatan JPT itu jabatan tinggi pertama itu dia harus mengikuti apa yang disebut dengan seleksi. Mungkin kalian mendengar istilahnya lelang jabatan. Nah, itu ya ada lelang jabatan maksudnya apa sih? Yaitu contohnya lelang jabatan itu. Dia untuk menduduki jabatan tertentu dia harus ikut seleksi. Dan kalau contoh kita kan dari karir kan, dari pola karir. Oke, Asri Rizky, mari sama-sama kita kasih tepuk salut, salut. Oke, kalau saya melihatnya apa ya, dokter hewan itu ya Asri ya, itu lebih pintar dari dokter umum ya. Ya. benar Pak. Ya, kalau dokter umum tuh dia mau ngobati bertanya dulu sakitnya apa, keliganya apa. Kalau hewan nggak nanya dia. Bayangkan kalau dia nanya misalnya kucing, Pus, di mana sakit Pus? Meong. Nah, kan nggak ngerti dia kan? Iya. Tapi dia bisa mengobati. Makanya lebih pintar ya Asri ya. Iya. Tanpa mengerti bahasa hewan pun dia bisa mengobati sakitnya hewan gitu ya. Oke. Kalau dokter umum kan nanya dulu kan? Nah, itu. Iya. Gejalanya apa? Ke dokter umum itu kan sudah minum obat belum? Sudah berapa hari keluhannya gitu. Bayangkan ya Asri ya kalau misalnya dokter hewan nanya itu dengan hewannya dah. Iya. Dan tiba-tiba dijawab ya Pak. Iya, dia bisa menjawab. Tapi dia bisa mengobati ya Asri ya. Itu hebatnya Asri ya. Iya. Oke. Baik. Nah, itu sistem merit ya. Baik, sekarang kita masuk ke yang sebelah ini. Ini langsung saja kita sandingkan. Ya, anggap saja kedua ini pengantennya, dua bersanding ya. Ya, kita sandingkan antara manajemen PNS dan manajemen P3K. Nah, ketika kita perhatikan di sini dalam pengelolaan manajemen dan P3K itu tidak sama, ya. Ada yang membedakan. Kita ambil satu saja yang membedakan. Salah satu yang membedakannya adalah dari segi pengelolaan apa di sini. Misalnya di sini. Misalnya ada yang manajemen ASN, ada di manajemen ASN tapi tidak ada di manajemen P3K tentang pengelolaan apa itu. Ya. Apa contohnya kalau kita lihat dari ini, dari kedua ini. Kalau kita sandingkan seperti ini. Ada enggak contohnya apa? Yang berbeda. Kan penyusunan Kontak. kebutuhan ya agak mirip-mirip sama lah gitu ya. Berbicara tentang analisis kebutuhan. Pengadaan ya sama-sama lah pengadaan gitu ya. Pola karir gitu. Yang Pangkat pertama, dan jabatan. Pola ya coba karir, Dian. promosi dan mutasi. Siapa tadi ngomong? Dian ya? Siapa? Iya, pangkat dan Oke. Kenalkan jabatan diri Pak. dulu Dian.
Oh ya, baiklah. Perkenalkan, saya Dian Amelina. Saya merupakan CPNS dosen di Universitas Sriwijaya di Fakultas Pertanian. Prodi Program apa studi dia? agribisnis. Oh, agribisnis Agribisnis, Pak. pertanian ya. Hmm. Ya, apa Dian yang membedakan Dian? Pangkat dan jabatan, terus juga pola karir, promosi, dan mutasi kerja, Pak. Itu Mm-mm. sepertinya tidak ada di P3K. Mm-mm. Penghargaan, eh, penghargaan, terus juga penilaian penilaian kinerja atau mungkin Mm-mm. pengembangan kompetensi ya, penilaian kinerja mungkin yang tidak ada di P3K. Oke, itu Apa yang jabatan pola membedakannya ya. karir. Oke, itu ada yang membedakannya ya. Oke. Nah, ada kemudian kalau kita lihat di sini tadi yang dikatakan Dian tadi ada yang memang apa ya? Kalau kita berbicara tentang hak dan kewajiban, nah kalau kita lihat dari perbedaan pengelolaan ini ada perbedaan hak antara PNS dan P3K, gitu kan? Ya kan kalau kita lihat dari pengelolaan dan manajemen kedua ini ada yang membedakan antara hak PNS dan P3K. Oke. Salah satunya apa? Hak mendapatkan jaminan hari tua. Oke, betul sekali. Contohnya di PNS itu ada pengelolaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Artinya PNS berhak untuk mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan di P3K itu tidak ada kan? Tidak ada. Ini menandakan bahwa P3K itu tidak di hak P3K itu tidak ada mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Gitu. Oke, untuk Dian yang sudah menjawab, kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Supaya nggak ngantuk aja siang-siang ini. Iya. Oke. Kalau siang kita berubah lagi tepuk salutnya. Bukan tepuk 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 bukan tepuk bukan tepuk salut kalau siang. Kita ganti dengan tepuk pipi biar nggak ngantuk. Tepuk pipi. Bangun 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 gitu ya biar enggak ngantuk ya iya tapi kalau ya kan belum belum ngantuk ya masih pagi ini kan iya masih pagi oke itu ya jadi itu contohnya jadi contohnya kalau kita lihat dari pengelolaan manajemen PNS namanya PNS itu ada yang kelihatan jelas bedanya hak-hak yang didapat oleh PNS dan hak-hak yang didapat oleh P3K itu yang disebutkan oleh Dian tadi. Oke Asri, Asri kayaknya mau ngomong nih, saya membaca bahasa bibirnya. Mau ngomong apa Asri? Tadi ada bibirnya bergerak-gerak mau ngomong kayaknya. Enggak. Oh, enggak. Oh gitu. Iya. Oke. Ya. Oh bukan ngomong bukan mau bicara bukan Asri ya. Ya. Saya kira tadi Asri mau mengungkapkan sesuatu gitu ya. Iya. Itu ya kalau saya bisa membaca bahasa bibir tahu, tapi saya karena saya tidak bisa membaca bibir tidak tahu saya komat kamit aja gitu. Iya mulutnya Asri. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, kita percepat saja. Nah, kita lanjutkan dengan ini ya, dengan Smart ASN. Jadi sekarang ini kan kita akan membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik di mana kita memanfaatkan teknologi informasi ya dalam melakukan pekerjaan kita, tugas-tugas kita sebagai seorang aparatur sipil negara salah satunya. Hal ini dengan kait tujuannya nanti kita akan membangun organisasi digital ya. Jadi organisasi yang berbasis digital. Nah, sekarang kita masih menuju ke situ. Itu yang disebut dengan transformasi digital. Jadi proses menuju ke organisasi digital itu namanya transformasi digital. Nah, kita sebagai ASN ya diharapkan juga ya jangan kita apa ya menolak. Maaf ya, lagi flu. Kayaknya lagi flu ini. Bentar ya.
Oke. Tadi kita sampai ke organisasi digital ya. Jadi untuk membangun organisasi digital. Jadi kita ASN ini diharapkan juga ikan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini dalam mempermudah pekerjaan kita selaku seorang pegawai negeri sipil atau seorang aparatur sipil negara. Nah, tentu saja untuk bisa memanfaatkan itu kita perlu memiliki apa yang kita sebut dengan literasi digital. Nah, gitu ya. Literasi digital. Jadi literasi digital berbicara tentang kecakapan. Ya. Jadi kalau literasi sendiri secara umum sekarang kan lagi digalakkan nih, ada yang dari FKIP nggak di sini? Dosen FKIP ada nggak di sini? Ada nggak dosen FKIP? Nggak ada ya? Oke, ya. Ada dosen FKIP kan kalau sekarang kan di dunia pendidikan kan sekarang sedang digalakkan program literasi dan numerasi. Nah, gitu ya. Jadi literasi itu alasannya itu karena sekarang ini banyak anak-anak itu yang bisa membaca tapi tidak paham dengan apa yang dia baca. Makanya perlu ada program literasi. Jadi literasi di sini bukan hanya membaca, tapi dia memahami isi bacaan. Hubungannya ke digital ini bukan hanya kita pandai kita, misalnya dalam memanfaatkan ini dalam dalam apa ya, dalam mempermudah pekerjaan kita, misalnya dalam mempresentasikan atau dalam apa, tapi kita juga diharapkan bisa mampu untuk membuatnya itu. Untuk membuatnya ya. Oke, bukan hanya yang terlihat di kasat mata. Itu ya. Oke, jadi dimulai pembahasannya dengan literasi digital ya, bagaimana seorang pegawai negeri sipil itu dia memiliki kecakapan dalam memanfaatkan digital ini ya, dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam hal melakukan pekerjaannya. Nah, itu ya. Kemudian ada yang kedua ada pilar literasi digital ya, ada etika, bagaimana beretika bermedia digital, bagaimana seorang itu yang cakap bermedia digital, kebudayaan dan amannya gitu ya. Nanti itu bisa ada semua di nanti ada semua nanti di modul, bahasan lebih lengkapnya itu ada di modul ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada implementasi literasi digital dan implikasinya ya. Bagaimana kita mengimplementasikan literasi digital kita, digital skill yang kita punyai, kecakapan digital yang kita punyai dalam mempermudah pekerjaan kita, dalam mempermudah pekerjaan kita, ya. Oke, baik. Nah, itu sedikit saja overview tentang agenda ketiga, ya, agenda ketiga. Baik, kita lanjutkan dengan kenapa sih perlu belajar agenda ketiga itu kenapa? Kenapa kita perlu belajar agenda ketiga? Nah, nanti kan kalian akan menyusun RA nih ya, RA, rancangan aktualisasi. Nah, di mana kontribusi dari agenda ketiga atau peran dari agenda ketiga ini dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Nah, ini ada yang di lingkar ini, dan ini nanti akan diperjelas lagi oleh ininya, oleh coachnya ya, oleh coachnya. Kalian di agenda keempat dengan siapa? Agenda keempat nanti. Agenda keempat dengan siapa? Ini. Ada kan di LMS, ada kan namanya kan? Ada Pak, Pak Radio. Pak Redo. Oh ya, nanti Nah, Pak. Ya, nanti Pak Redo selaku Redo. coach nanti akan menjelaskan tentang penyusunan rancangan ini ya. Saya hanya melihat di mana posisi atau di mana letak atau peran agenda ketiga. Nah, ini adalah langkah-langkah penyusunan RA. Ya, ini langkah-langkah penyusunan rancangan aktualisasi. Ya, dimulai dari identifikasi isu sampai dengan penguatan nilai organisasi. Nah, peran agenda ketiga itu dari awal sudah masuk agenda ketiga. Di mana kegiatan pertama kita itu dalam menyusun RA itu adalah mengidentifikasi isu. Ya, mengidentifikasi isu. Mengidentifikasi dan juga serta mendeskripsikan. Nah, ketika kita mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu ini, kita merefleksi kondisi di tempat kita. Kita mau flashback di tempat kita. Kondisi apa yang tempat kita, walaupun ada yang baru 3 bulan mungkin kan, atau mungkin ada yang sebelumnya sudah jadi dosen luar biasa dulu mungkin di tempat yang sekarang kan. Oke. Nah, kalian diharapkan sudah bisa membaca atau merefleksikan kondisi yang ada di tempat kerjanya. Ya. Bagaimana caranya?
dengan mengaitkan substansi mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Agenda ketiga itu apa? Mata pelatihannya ada 2 tadi kan? Ada manajemen ASN dan ada smart ASN. Jadi isu yang kamu ambil itu kaitkan ketiga ini. Apakah cari dulu, isu yang berhubungan dengan manajemen ASN apa sih? Ya, berhubungan dengan misalnya dari pribadi atau dari dalam diri manajemen itu sendiri. Oke, ya. Ke sini dia. Nah, kalau kita ini, ya. Nah, ke sini. Isu-isu yang berhubungan dengan ini, ya. Oke. Kemudian setelah kita dapat, sudah dapat misalnya manajemen ASN. Nah, sekarang Smart ASN, isu-isu apa sih yang terjadi di sekarang yang berhubungan dengan manajemen Smart ASN? Ya. Kemarin di agenda 1 membahas tentang isu kontemporer kan? Betul ya, isu kontemporer ya. Sudah dibahas tentang isu. Coba kita flashback dulu, isu itu apa sih isu? Isu. Isu apa isu? Di agenda 1 kemarin siapa tutornya? Ibu ya? Ibu Dwi, Pak. Oh, Ibu Dwi. Ibu Dwi Ibu Handayani ya. Oke, nah Ibu Dwi pasti sudah bercerita tentang isu itu apa ya? Iya. Apa sih isu itu? Apa yang membedakan dengan gosip? Apa yang membedakan dengan gosip? Ya. Ya. Jadi isu itu merupakan suatu masalah ya, masalah yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Jadi bukan hanya kabar burung atau informasinya tidak akurat, nah itu baru gosip ya. Jadi isu itu suatu masalah yang benar-benar terjadi di instansinya saat ini, terjadinya saat ini, aktual. Itu isu itu ya. Oke, jadi sesuatu atau masalah yang terjadi aktual yang saat ini. Kalau kita mau melihat masalah, nah kalian pasti sini ada juga mungkin yang sedang S3 atau sudah yang sudah S3 di kelompok ini pasti sudah tahu kalau kita membahas masalah itu kita membandingkan apa dengan apa. Apa dengan apa? Membandingkan masalah. Membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, ya kan? Design and desolent. Istilah keilmiahannya itu ya. Oke. Jadi kita membandingkan jadi di kegiatan identifikasi isu, kalian membandingkan kondisi yang ada di tempatnya dengan kondisi yang saat ini dari substansi 2 mata pelatihan itu. Oh, dari manajemen pelatihan apa? Dari manajemen ASN apa? Dari Smart ASN apa? Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, peranan manajemen ASN juga, agenda ketiga juga, itu pada saat mendeskripsikan isu. Di mana mendeskripsikan isu itu menampilkan data atau fakta dan juga berbicara dampak. Itu ya. Jadi kita identifikasi dulu isu, isunya ini nih. Oke. Kemudian baru kita deskripsikan. Apa sih yang dimaksud dengan isu itu? Ya. Nah, isu-isu ini, isu yang kita dapat, yang kita kaitkan tadi, bersumbernya dari sini. Bersumber dari individu, ya, dari dalam pribadi masing-masing individu yang ada di organisasi tersebut, ataupun dari unit kerjanya, ataupun dari organisasi keseluruhan. Kalau kita ambil di sini, bisa jadi individunya itu bisa kita ambil dari individu, apa dari dosen, apa dari siapa gitu ya. Kemudian unit kerja, di unit kerjanya kan Universitas Sriwijaya kan, di Unsri, atau lebih dipersempit lagi di fakultasnya, atau dipersempit lagi di jurusan atau prodinya. Organisasinya ya itu tadi Kemendikbud Ristek ya. Oke, isu di sumber saya itu. Di mana lingkup isu itu? Lingkupnya bisa tugas dan fungsi jabatan, tusi unit kerja, tusi organisasi. Untuk rancang organisasi ambil saja tusi jabatan, tugas dan fungsi jabatan ya. Jadi kalian pahami dulu apa sih sebagai tugas dan jabat, apa tugas dosen itu apa saja. Nah, gitu. Ya, ada dasarnya, ada Permenpan yang mengatur itu atau Permendikbud Ristek yang mengatur itu. Itu bisa kalian di browsing. Apa ya? Tugas dan fungsi jabatan dosen muda, dosen asisten ahli. Nah, dari situ baru nanti dapat isu, baru nanti gali isu kaitkan dengan mata pelatihan ini. Oke, yang ini kita lewatkan setelah kita analisis dan sebagainya bla 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 ini.
kita analisis, kita pilih core isu, kemudian kita buat rumusan isu, kita lakukan analisis penyebabnya. Maka kita diminta untuk merumuskan gagasan kreatif ya. Ide-ide apa yang akan kita lakukan. Nah, gagasan kreatif ini itu kembali kaitkan ke agenda ketiga. Apakah gagasan kreatif kita ini akan memperkuat manajemen ASN atau dia ke smart ASN? Gitu ya. Arahnya akan apakah dia memperkuat ya smart ASN ataukah dia ke smart ASN? Ya, oke. Nah, ini apa letak agenda ketiga ya. Jadi agenda 3 ini yang pertama sekali mulai diimplementasikan. Oke, gitu ya. Baik, ada pertanyaan tentang ini? Tentang overview agenda ketiga, silakan. Silakan. Sebelum saya masuk ke deskripsi tugas asinkronus, apa yang harus kalian lakukan? Ya, apa yang harus kalian lakukan selama 3 hari ini? Tidak ada? Belum ya? Belum ada ya? Oke, baik. Belum. Ya. Saya akan menjelaskan tugas asinkronus. Tugas asinkronus kita ada 2, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ya, untuk hari ke-8 hari ini tugasnya tugas individu 1 dan tugas kelompok 1. Di mana tugas individunya adalah membuat learning journal hari ke-8. Ya. Oke. Dan tugas kelompoknya itu observasi virtual implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Ya. Oke. Baik, sebentar saya azan di sini, kita tunggu dulu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk hari ke-8 ada 2 tugas, tugas individual dan tugas kelompok. Tugas individual adalah learning journal dan tugas kelompoknya adalah observasi virtual implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Baik.
Sekarang kita lihat ya tugas learning journal. Nah, tugas learning journal itu setiap hari ya, bukan hanya hari ke-8. Nah, learning journal kalian itu berbentuk video, durasi video maksimal. Ingat maksimal ya. Maksimal 5 menit. Ya, 5 menit. Ya. Oke, maksimal 5 menit. Artinya jangan lebih dari 5 menit kan? Maksimal. Tapi di bawah 5 menit boleh. Ya. Tapi jangan mentang-mentang di bawah 5 menit boleh. Ya, kalian cuma isi videonya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Rizky, dosen. Dah, demikian dari saya gitu. Konsepnya nggak begitu juga kali Bambang. Nggak begitu konsepnya Bambang gitu ya. Jadi tetap ada perkenalan, tetap ada isi, tetap ada penutup gitu ya. Oke. Jadi, oh iya, udah makan? Oh iya. Terima kasih ya. Oke. Jadi maksimal 5 menit, di mana ada isi tadi. Apa yang kalian ceritakan di isinya itu, yang ceritanya itu berisi tentang substansi dan proses pembelajaran. Dari segi substansi apa yang didapat, ya. Kemudian dari proses pembelajaran bagaimana penilaian kalian terhadap proses pembelajarannya. Nah, proses pembelajaran yang kapan? Baik yang sinkronus maupun yang asinkronus, ya. Oke. Waktu pengumpulannya di hari ke-8, hari ini hari Rabu tanggal 29. Oh, kok 29 hari ini? Betul 29 ya? 9 saja mestinya. 9, Pak. 9, Pak. Aduh. Mau cepat-cepat kajian. Kan kalau udah 9, 30, ya kan? 31 tanggal 1. Iya. Oke. Ya. Ya, abaikan duanya itu ya, abaikan duanya. Ya. Tanggal 9 Oktober paling lambat jam 23. Nanti sistem pengumpulannya di LMS juga di LMS juga nanti backupnya dikirimkan ke saya lewat WA ya. Nanti di akhirnya di ada nomor WA saya. Jadi itu yang dikirim itu linknya saja, karena di LMS itu biasanya kapasitasnya kan terbatas kan, ya kan? Maka kalian kirimkan link, masukkan linknya, aktifkan ke YouTube, kemudian link YouTube-nya pindahkan ke PDF, copy paste ke PDF, yang itu yang disubmit di LMS, ya. Oke. Itu untuk learning journal. Kemudian tugas kelompok ini, kalian melakukan observasi virtual, itu penerapan manajemen ASN dan smart ASN, ya. Oke. Tugasnya apa? Kalian melakukan observasi virtual secara online, terserah mau melalui internet, telepon, video, call, dan lain-lain. Kemudian, ya, apa yang dimasukkan di laporan itu, ya, di laporan itu masukkan deskripsi profil lokus, ya. Bagaimana isinya, bagaimana. Kemudian yang kedua, bagaimana lokus tersebut mengimplementasikan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, setelah kalian mendeskripsikan dua ini, diberikan penilaian atau dievaluasi lah. Evaluasinya apa? Jika sesuai, nah jelas uraikan kesesuaiannya di mana. Nah, gitu ya. Nah, poin keempat, jika tidak sesuai, maka apa rekomendasi dari kelompok kalian terhadap permasalahan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, ya. Ini tugas hari ke-8 secara kelompok, ya. Oke, di mana laporan itu disusun dalam bentuk paper, ya, dengan format PDF. Kemudian jangan lupa susun juga bahan tayang. Jadi ada laporan dokumen berbentuk dokumen, ada juga bahan tayang, karena akan dipaparkan di hari ke-10. Hari 10 ya enggak salah. Ya, 2 hari lagi. Hari lusa akan dipaparkan, masing-masing kelompok akan memaparkan, maka perlu bahan tayang. Itu di pembuatannya hari ini Rabu tanggal 9 dan dikumpulkan paling lambat juga hari ini. Pembagian kelompoknya nanti akan saya bagi di LMS ya. Akan saya bagi di LMS. Oke, ya. Oke. Selanjutnya, oh ya, sebelumnya untuk observasi virtual, ya. Ini lokusnya bisa ke instansi pemerintah pusat, misalnya kementerian atau lembaga kementerian gitu ya, atau daerah, atau misalnya Pemkop, Pemprov atau Pemda, atau unit kerja. Unit kerja misalnya kayak di kalian misalnya perguruan tinggi, di perguruan tinggi di Kemendikbudristek kan ada perguruan tinggi pendidikan, nggak boleh ngambil di perguruan tinggi.
Tapi tidak dibolehkan perguruan tinggi yang ada asal peserta tiap kelompok. Jadi tidak boleh jangan ngambil yang di Unsri, di Unja maupun di Unip, ya. Oke, diharamkan karena ada anggota kelompoknya di sini, ya. Yang saya minta tuh observasinya di tempat lain, ya, di tempat lain. Oke. Tapi boleh kalau misalnya kalian ada narasumbernya, misalnya dari Unila atau dari perguruan tinggi ada di Jawa, di mana di UI atau di Undip boleh juga sih diajak, ya. Atau kalau di sini di anggota kelompoknya ada masih keluarganya, ajak tanyakan jadikan narasumber, ajak Zoom sebentar itu atau minta data-datanya. Kayak kemarin itu contoh angkatan berapa itu saya kasih tugas ini, kebetulan suaminya ada di Kementerian Pertanian kalau tidak salah suaminya. Nah, jadi dia jadikan suaminya aja sebagai narasumber. Dia nanti suaminya bercerita tentang bagaimana penerapan manajemen ASN dan smart ASN di Kementerian Pertanian. Atau pernah juga ada juga yang suaminya di bagian pemerintahan biro pemerintahan provinsi atau bagian pemerintahan kabupaten kota gitu. Nah, jadi tidak harus atasannya, bisa siapa saja yang di situ, nanti kan dia bisa bercerita. Maka kata saya kalau kalian punya teman ya, oke, bisa nanti ajak cerita dan juga nanti dilampirkan evidence-nya. Kalau kalian misalnya nge-zoom dengan narasumber, silakan lampirkan screenshot zoom-nya. Kalau kalian misalnya melalui telepon ada histori teleponnya. Kalau video call ada screenshot video call-nya gitu ya. Oke. Tapi kalian juga kalau misalnya melalui internet ada sumbernya, link sumbernya. Misalnya, oh kami cuma browsing-browsing di internet, boleh. Aduh, mohon maaf ya. Ya, ya gitu ya. Ya, jadi untuk tugas hari ke-8. Kemudian tugas hari ke-9. Nah, ini yang agak lumayan berat ini. Di mana tugas hari ke-9 itu tidak ada tugas kelompok, tapi ada tugas individu. Ya, ada tugas individu. Nah, tugas individu pertama itu sama, learning journal. Nah, tugas individu kedua ini boleh kalian melanjutkan tugas individu agenda 1. Ya. Bentar ya. Oke. Jadi, tugas individu hari ke-9 ini boleh kalian melanjutkan tugas individu di agenda 1. Kemarin tugasnya di agenda 1 kan ada diminta untuk menggali isu kan? Ya, oke. Nanti bisa dilanjutkan dari situ. Nah, untuk learning journal sama dengan hari kemarin, itu bercerita tentang pengalaman belajar. Sama isinya. Kemudian untuk individunya, nah tugasnya pertama, identifikasi beberapa isu yang terkait dengan manajemen pelatihan, manajemen ASN dan smart ASN. Masing-masing 3 isu. Minimal ya, boleh lebih. Minimal. Jadi 6 isu jadinya. Cari 6 isu. Ya. Kemudian diskusikan masing-masing isu dengan menghadirkan data dan fakta. Uraikan dampak dan pihak terkena dampak. Kemudian hasil diskusi isu itu tidak usah buat makalah, tidak usah dibuat paper, tapi cukup masukkan ke dalam tabel ini. Ya. Jadi misalnya, oke, coba saya tanya Fadli. Fadli kemarin isunya apa ya waktu tugas dan agenda 1? Fadli, tugas agenda 1 kemarin coba sebutkan satu isu yang diangkat oleh Fadli. Waktu agenda pertama ya, Pak. Ya. Izin Pak, buka filenya dulu. Oh, belum dibuka. Iya, oke. Pak,
T2. Analisis yang kemarin Fadli angkat terkait dengan agenda pertama itu adalah keterlambatan dalam pengumpulan tugas mahasiswa, Pak. Oke, Yang kedua stop. itu Stop, stop, tingkat satu aja, satu aja, satu Oh, aja. satu aja, Pak. Oh, Satu iya. aja. Nanti Pak bantu yang satu, yang keduanya nanti kamu kerjakan sendiri. Nanti kalau Oh, iya. bantu tiga-tiganya nanti aja selesai deh tugas kamu. Iya, cemburu pula nanti si Payung. Ya, Rob, saya. Iya, masa Ya, Pak Pak. dibantu aku enggak? Iya. Oke. Ya, jadi isunya tadi keterlambatan mahasiswa. Mengumpulkan tugas. Oke, jadi kalimat isunya bisa begini. Masih terjadinya keterlambatan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas. Oke, gitu ya. Nah, kemudian menurut Padlit, isu ini berhubungan dengan manajemen ASN atau dengan span ASN? Terlambat itu kenapa? Karena dari faktor manusianya, ASN-nya, apa karena dari alat atau metodenya? Mungkin dua-duanya, Pak. Karena dari mahasiswanya sendiri, khususnya misal ada beberapa dosen Dari yang dosen, dari dosennya Padli, dari dosennya. Iya, ya Hmm. karena dari dosennya ada yang hanya menyampaikan pengumpulan tugas tidak secara spesifik, Pak. Ataupun juga misalkan entah itu pengumpulannya secara paperless ataupun juga dari untuk bentuk filenya seperti itu. Nah, yang Lalu juga dominannya, dari yang alatnya, dominannya apa? apa Pak? Yang dominannya apa? Yang dominannya, Yang kayaknya yang nomor 2 tadi yang dominannya ya. Karena masih dosen itu meminta mengupas itu secara manual. Tulis ya, kertas, kumpul gitu kan kayaknya yang dominan itu kan Kak. ya benar, Pak. Keterlambat itu kan? Ya, Ya, artinya perlu ada cara lain, ya kan? Yang kata Padri paperless tadi. Maka di sini dalam kurung Padri buat ini smart ASN. Artinya isu tersebut berkaitan dengan smart ASN. Bagaimana ASN itu memanfaatkan atau bagaimana caranya ASN itu mengatasi keterlambatan itu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang kata Padri paperless tadi itu kata kunci saya yang tangkap tadi. Ya. Hmm. Nah, nanti di kondisi saat ini Padri cerita. Ceritanya gini misalnya, masih ada atau misalnya ada beberapa dosen yang pada masa pelaksanaan ujiannya datang ke kampus kemudian memberikan tugas, kemudian mahasiswa diminta untuk membuat makalah, diketik, di-print, dijilid dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan kondisi yang diharapkan yang kata Padri itu di paperless, ya. Diharapkan mahasiswa mengumpulkan tugasnya secara digital, ada semacam platform yang bisa dimanfaatkan atau apa gitu ya. Atau menggunakan aplikasi yang sudah ada yang sudah ready apa gitu. Jadi diharapkan nanti mahasiswa itu bisa mengumpulkan tugasnya tidak harus menunggu pada saat ketemu dosen. Misalnya kan kapan saja di mana saja sesuai tugas dia harus mengumpulkan misalnya. Nah, siapa yang terdampak di sini? Dampaknya apa kalau mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas? Nah, dampak dari ini, maka buat di sini dampaknya apa? Bisa jadi lambatnya nilai keluar atau lambatnya dosen mengirimkan masukan nilai ke aplikasi dan sebagainya gitu ya. Nah, pihak terdampak siapa? Mahasiswa itu sendiri, dosen gitu kan. Dari Ya. perguruan tinggi ada juga dari perguruan tinggi prodi terdampak juga kan. Prodi lambat untuk misalnya mendapatkan nilai dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Ya. Oke, ini Baik, contoh. Pak. Nah, Izin izin bertanya, Pak. silakan Pak. Jadi ini kan terkait dengan kondisi saat ini, dampak Hmm. dan kondisi saat ini ideal dan dampak. Tadi kan Bapak menyebutkan sedikit lumayan banyak, Pak. Apakah nanti akan dibuat poin-poinnya saja atau dirangkai dengan kalimat sesederhana mungkin atau sependek mungkin, Pak? Dibuat kalimat saja, dibuat kalimat. Dibuat Oke, dalam paragraf saja, paragraf. Padli dosen apa, baik, Padli? Pak. Dosen di prodi mana, Padli? Apa, Pak? Dosen di prodi mana? Prodi apa? Prodinya proteksi tanaman, Pak. Oh ya, orang eksak ya. Iya, Oh. Biasanya kalau orang-orang sos itu pintar merangkai kata-kata dia. Iya kan? Iya, bermain kata-kata, merayu orang-orang sosial, orang-orang bahasa misalnya. Maka saya tanya prodi hanya orang ke IPA ya. Ya, tapi bisa iya. juga kan? Bisa kan? Ya, Pak Padli sudah berkeluarga belum?
Sudah, Pak. Nah, kemarin waktu merayu istrinya pakai kata-kata apa? Bagi kata-kata, Pak. Nah, itu sudah bisa merangkai kata, walaupun orang eksak. Oke, oke, oke. Ya, jadi pakai ini saja Pak Di, pakai kata-kata aja di satu paragraf saja gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Ini minimal 6 isinya ya, minimal 6, 3 manajemen ASN, 3 Smart ASN. Nah, nanti setelah ini, setelah dapat ini, setelah terisi 6 nyap-nyap ini, kalian langkah selanjutnya, nah, pilih salah satu core isu terpilih dari 6 tadi dengan menggunakan teknik analisis yang dikuasai. Boleh menggunakan yang diajarkan di agenda 1 kemarin. Untuk memilih core isu menggunakan apa? Ada yang ingat? Untuk memilih core isu, untuk memilih isu prioritas, gunakan apa? Teknik APKL. APKL, Pak. PKL, Oke, APKL atau USG ya. USG. USG. Dan atau USG ya, Padli. Jadi walaupun Padli bukan dokter, Padli juga bisa meng-USG nanti. Iya, Iya, Pak. meng-USG isu, bukan meng-USG orang ya. Oke, gitu. Walaupun Wica bukan dokter, Wica nanti bisa meng-USG. Caya? Iya, oke. Baik. Nah, setelah itu, dapat satu isu terpilih, kalian tentukan akar penyebabnya. Penyebabnya apa? Beberapa penyebab, ya. Nah, beberapa penyebab. Bisa kalian ambil misalnya dari man-nya, man, machine, material, method, manner, bisa environment, atau bisa juga diambil dari who, whom, whose, what, nah, gitu. Ya. Oke. Kemudian setelah dapat penyebab, baru tentukan gagasan kreatifnya apa. Ya, gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu itu apa. Ya. Oke. Nah, itu tugas hari ke-9. Jadi walaupun tugasnya besok hari Kamis, kalau kalian mau intip-intip boleh, mau dikerjakan hari ini boleh, ya. Jangan menggunakan pepatah apa itu. Kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus hari ini? Karena tugas besok, kenapa harus dikerjakan hari ini? Boleh dikerjakan. Nah, yang penting pengumpulannya besok. Gitu. Jangan sampai hari ke-9 dikumpulkan hari ini. Hari ke-8 besok. Nah, itu nyungsang namanya kalau lahir. Iya, bukan normal. Nyungsang namanya. Oke, boleh. Kebetulan mohon maaf, saya belum sempat mengupload di LMS. Nanti saya upload. Nanti link ini, link paparan saya kasihkan di kolom chat. Nanti silakan kalian ambil. Nanti tapi juga nanti akan saya upload juga ini. Akan saya robah dulu ke PDF. Nanti saya upload juga di ini. Termasuk nanti pembagian kelompoknya, mungkin pembagian kelompoknya akan saya umumkan saja lisan secara sekarang ya. Nanti di apa di LMS nanti akan ada pembagian kelompoknya ya. Karena yang bisa mengupload submit di LMS itu ketua kelompok kan. Yang lain tidak bisa. Oke. Gitu ya. Oke, itu tugas hari ke-9. Hari ke-10. Nah, hari ke-10 kalau dia tidak ada ini, tidak ada apa? Ya, di LMS itu tidak ada room untuk mensubmit, kumpulkan lewat WA saja ya. Kumpulkan lewat WA ke saya. Nah, di hari ke-10 itu tugasnya satu individual dan satu kelompok. Ya, di mana individual sama learning journal, kemudian untuk kelompoknya analisis kasus. Oke, learning journal sama berbentuk video sama kayak yang sudah-sudah. Oke, jadi ini studi kasus. Kalian saya minta untuk melakukan case study ya, kasus terkait 2 mata pelajaran manajemen ASN dan Smart ASN. Case-nya bisa bentuk video, bisa berbentuk narasi. Artinya bisa diambil dari tayangan video misalnya dari YouTube atau dari mana, kemudian bisa juga dari berita-berita online atau narasi online ya, yang ini. Ambil satu kasus tersebut. Diskusikan, kemudian ambil yang bad practice and good practice-nya. Oke, yang bad dan good-nya apa? Yang bagusnya apa? Yang jeleknya apa? Ya, artinya ada yang dilanggar atau yang dijalankan, yang sejalan. Ya. Kemudian dari situ rekomendasikan, kemudian tentukan analisis yang dikuasai. Kalau misalnya kalian merumuskan masalah, tentukan analisis yang dikuasai waktu pembuatan hari apa? Rabu, Kamis, Jumat ya. Salah lagi ini. Hari Jumat kita ya hari Jumat ya. Hari Jumat ya, tanggal 11. Oke.
Baik, itu sedikit tugas dari saya. Tugas ini, nah, dia ada biodata saya, ada nomor HP, email, dan alamat rumah. Ya, silakan yang mau nanti kumpul kumpulnya di WA, itu nomor WA. Kemudian mau email juga email. Kemudian kalau mau alamat rumah, kalau mau datang ke Linggau, silakan datangi alamat rumah saya. Silakan. Kenapa Pat? Ini Pat ini telepon. Pak, saya mau ke ke rumah. Kenapa Pat? Mau ngumpul tugas asinkronus. Aduh, terharu saya. Ya, Jauh-jauh datang Pak. dari Palembang hanya sekedar untuk mengumpulkan tugas. Jangan, Dek ya, jangan ya. Cukup secara online saja. Oke. Oke, itu ya. Oke. Yang sebelah abaikan ya, yang sebelah ini abaikan. Itu. Itu enggak tahu, saya juga enggak tahu berada di mana, kapan saya posisi seperti itu. Oke. Baik. Oke, saya ini ya, saya share linknya. Ya, share linknya, saya atur dulu. Ya, share linknya nanti nanti setelah ini mungkin langsung saya ini siang ini mungkin akan langsung saya upload di YouTube. Sorry, YouTube. LMS. Aduh, LMS, Pak. nih pikirnya enggak konsen lagi nih akibat pilek ini ya. Pilek. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. oke silakan. Terkait dengan tugas khususnya yang learning journey, tadi apakah wajib di media sosial seperti YouTube atau boleh juga di Google Drive seperti agenda sebelumnya, Pak? Boleh, boleh. Ya, gunakan berbagai macam cara. Maksud saya mempermudah kalian pada saat mengumpul di LMS, jangan sampai nanti nggak bisa masuk. Karena di LMS itu kan ada, nggak bisa lebih dari 1 MB kalau nggak salah ya. Atau berapa itu? Iya, Filenya Pak. kan? Iya. Biasanya kami mengirimkan linknya dalam bentuk PDF, Pak. Jadi nanti Boleh, ada, boleh. Ya, berarti sama, Pak ya? sama. Boleh. Boleh. Kalau mau di-upload di media sosial juga boleh. Link media sosialnya. Atau mau dikumpulkan dalam satu Google Drive, boleh. Nanti saya buka Google Drive-nya. Ya, itu Baik. untuk mengantisipasi saja. Kalau yang untuk di backup ke saya itu, siapa tahu saya menemui hambatan ketika membuka tugas itu, mau memberikan koreksi terhadap tugas itu kan, ya takutnya di LMS ada gangguan. Ya namanya juga LMS kan, kadang-kadang lemes gitu. LMS itu kan kepanjangannya lemes kan. Nah, ketika dia lemes, nggak bisa dibuka LMS-nya kan. Nah, namanya juga LMS collab jar, kadang-kadang kolaps gitu. Karena kebanyakan yang pakai dia kolaps gitu kan. Iya. Jadi kita harus maklum ya. Oke. Ya. Oke, gitu ya. Ya, ada Ya, lagi Pak. silakan. Sebentar saya mau buka LMS dulu. Saya akan mengumumkan untuk pembagian kelompoknya ya. Pembagian kelompok yang harinya aja dulu ya. Nanti yang untuk yang hari ketiga atau hari ke-10 itu nanti bisa dilihat di LMS. Oke, silakan kalau ada mau bertanya sementara saya membuka LMS. Tapi pada intinya sih apa yang akan saya upload di LMS itu sama seperti yang saya tayangkan ini. Ya, kalau kalian bisa sudah mendownload ini kan sudah aman kan. Tinggal pembagian kelompoknya gitu. Sudah tahu apa yang harus dikerjakan gitu ya. Oke. Bisa kan di-download? Bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Oh, bisa. Iya, bisa. Bisa, Pak. Dijadikan apa? PDF kan? Iya, Pak. Oke. Sebentar, saya lihat hari ke berapa. Nama-namanya lihat dari nama-nama aja. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4. Ini. Oke, nanti tolong dicatat ya kelompok atau diingatkan saja. Oke, boleh. Nah, untuk pembagian kelompoknya ya, kelompok 1 4 orang saja ya. 4 orang saja karena kayaknya ya, kelompok 1 itu ada Anggi, Asri, kita ambil nomor 1 sampai 4 saja. Anggi, Asri, Dian, dan Yanita. Ya, ketua kelompoknya Asri.
Siap Asri ya? Oke, kelompok 2 ada Rahmat, Raida, Riza, Rosma, dan Wica. Ketua kelompoknya Fadli. Anggotanya Rahmat, ketua kelompoknya Fadli ya. Baik, Pak. Orangnya sama ya, Mat ya. Iya. Oke, gitu ya. Ya, oke, pembagian kelompoknya. Oke. Untuk kelompok selanjutnya, apakah kelompoknya sama juga, Pak? Nah, untuk Atau kelompok nanti hari ketiga dia nanti saya bagi lagi, nanti saya pisah lagi. Ya, dipisah lagi ya, Pak? ya dipisah lagi. Jadi untuk kelompok selanjutnya rencana saya itu kelompok ganjil dan kelompok genap. Jadi kelompok ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kelompok genap 2, 4, 6, 8. Nanti tinggal saya tunjukkan ketua kelompoknya. Ya. Oke, nanti di LMS ada nanti. Ini kan karena saya belum upload di LMS, jadi sampai kalian nunggu mana pembagian kelompoknya. Jadi alasan, mohon maaf coach, mohon maaf Pak, saya telat mengumpulkan tugasnya. Kenapa? Karena pembagian kelompoknya diumumkan sore gitu. Nah, tidak ada lagi alasan ya. Ya, oke. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin cukup, Pak. Belum ada. Oke, baik. Nah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa cukup dulu ya pembelajaran kita untuk agenda agenda ketiga hari pertama ini. Ya, tadi sudah di awal saya katakan bahwa saya akan membersamai kalian selama 3 hari. What does it mean? It means that walaupun tidak ada pertemuan tatap muka seperti ini, if you have something to do or if you have any problem doing my assignment, silakan japri saja ke WA saya. Mungkin kalau misalnya kalian ragu, mungkin kan ini maksudnya apa ya? Atau misalnya yang belum instruksi saya belum jelas, Pak ini maksudnya apa? Boleh nanti tanyakan langsung ke WA saja, ya. Karena saya masih punya tanggung jawab untuk membersamai di agenda ketiga ini, gitu ya. Bukan hanya di tatap muka sinkronus, tapi juga di asinkronus. Oke, saya rasa cukup ya. Thank you. Ya, terima kasih semuanya. Tetap semangat ini ya. Iya, tetap semangat dalam rangka menghilangkan C. Iya. Jangan jadikan terbebani dengan C ya. Oke, dan juga dalam rangka 100%. Iya. Kan sekarang 80% kan? Iya. Iya, Iya. Pak. Tunjangan belum keluar, tunjangan dosennya. Belum, Belum ya? Pak. Belum. Kan ada tunjangan kan kalau fungsional kan ada tunjangan biasanya kan? Iya, dengan. Ada tunjangan. Nah, semangat menyelesaikan lasernya. Sukses selalu. Mudah-mudahan nanti 100-nya bisa dicapai. Ya, enggak lagi 80% ya. Iya, sekarang kan masih 80%. Oke, demikian pembelajaran kita. Terima kasih semua ya, adik-adik yang baik hati dan tidak sombong. Iya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada beberapa gangguan tadi sehubungan dengan kondisi saya yang tidak begitu fit. Nanti kita ketemu lagi di sinkronus hari Jumat ya. Rabu, Kamis ya, hari Jumat. Mungkin sore atau mungkin sore kita jadwalkan sore ya. Setelah sholat Jumat mungkin siang saja kita ketemu lagi untuk membahas tugas-tugas yang diberikan di agenda ketiga. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih kepada Pak Pengamat ya. Tetap semangat dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Yai. Terima Oke, kasih, Pak sama-sama. Ari. Tetap semangat. Semangat, Pak. Iya. Bapak. Izin ya, saya live duluan ya. Iya, Bye-bye. Oke, Pak.